Sistem reproduksi pada manusia dan hewan. Reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu alat reproduksi laki-laki. Manusia berkembang biak secara seksual. Reproduksi seksual itu melibatkan dua individu yang masing-masing menyumbangkan satu sel reproduktif yang disebut dengan gamet yang bersifat vivipar atau melahirkan. Dalam proses tersebut diperlukan alat reproduksi baik secara reproduksi laki-laki maupun perempuan. Namun laki-laki memiliki serangkaian alat reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa. Dalam proses pembentukan sperma tidak lepas dari peran hormon seksual. Alat reproduksi laki-laki berasal dari jaringan embrional. Berikut adalah gambar-gambar alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Dalam alat reproduksi dalam ini terdapat testis, epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatoris. Sedangkan pada alat reproduksi luar terdapat penis dan skrotum. Selanjutnya yaitu alat reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita tersusun atas serangkaian alat reproduksi yang juga menjadi tempat berlangsungnya pembentukan ovum, fertilisasi, kehamilan atau persalinan. Alat reproduksi wanita seperti halnya pada pria terdiri atas alat reproduksi luar dan reproduksi dalam. Organ reproduksi pada wanita adalah ovarium yang berfungsi menghasilkan sel ovum. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri yaitu alat reproduksi dalam, sedangkan di sebelah kanan yaitu gambar alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi dalam terdapat ovarium, saluran tuba falopi, uterus atau rahim, dan vagina. Sedangkan alat reproduksi bagian luar terdapat vulva, pubic bone, bibir besar, bibir kecil, klitoris, orifisium, uretra, dan himen. Dapat kita lihat pada gambar. Spermatogenesis. Sperma bisa dinamakan spermatogenesis berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Embrio laki-laki hanya memiliki dua macam sel, yakni sel induk dan sel punca atau stem cell. Proses pembentukan sperma bermula dari pembelahan secara mitosis dari sel-sel spermatogonium, selanjutnya mengalami perkembangan menjadi spermatosis primer yang bersifat diploid dan memiliki kromosom sebanyak 23 pasang. Melalui pembelahan secara meiosis tahap 1, maka spermatosis primer yang diploid akan menghasilkan spermatosis sekunder yang bersifat haploid. Setelah itu spermatosis sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan 4 spermatid yang akan mengalami diferensiasi. Dalam proses tersebut kemudian akan kehilangan banyak sitoplasma dan membentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Selanjutnya yaitu oogenesis. Proses pembentukan sel telur atau ovum disebut oogenesis. Proses ini terjadi dalam ovarium. Di dalam ovarium itu ada di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600 buah sel induk telur yang disebut oogenium yang bersifat diploid dengan memiliki 23 pasang kromosom. Melalui pembelahan mitosis, oogenium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis tahap 1. Pada tahap ini, oosit primer membelah diri menjadi 2 sel yang berbeda ukuran masing-masing bersifat haploid. Satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang lainnya yang lebih kecil dinamakan kutub primer. Pada fase selanjutnya yaitu oosit sekunder akan melanjutkan pada fase meiosis tahap 2. Fase ini dilakukan apabila ada fertilisasi. Apabila tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder mengalami degenerasi. Namun apabila ada fertilisasi, fase meiosis tahap 2 akan dilanjutkan. Siklus menstruasi pada wanita. Siklus ini berkaitan dengan pembentukan endometrium.
Siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama 28 hari, tetapi ada juga yang lebih, bahkan ada yang kurang dari 28 hari. Perbedaan ini dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Pada hari pertama sampai hari ke-14 terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel primer yang dirangsang oleh hormon PSH yang dihasilkan oleh kelenjar hifosis. Dalam siklus menstruasi, estrogen berfungsi merangsang perbaikan dinding uterus yang endometriumnya habis terkelupas saat menstruasi. Selain itu, estrogen juga menghambat pembentukan PSH dan memerintah hifosis untuk menghasilkan LH yang berfungsi merangsang folikel graft yang akan memasak untuk melakukan ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Selain itu, LH merangsang folikel yang telah kosong ini menjadi badan kuning. Kemudian, badan ini akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempersiapkan endometrium untuk menerima embrio sehingga endometrium menjadi tebal dan lembut, serta banyak mengandung pembuluh darah. Selain itu, progesteron juga berfungsi menghambat pembentukan VSH dan LH. Adanya progesteron ini mengakibatkan korpus luteum menjadi kecil dan mengalami degenerasi dan hilang, maka pembentukan progesteron pun berhenti. Siklus menstruasi memiliki 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, yang kedua fase praevolusi, yang kedua yaitu fase ovulasi, dan yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Fertilisasi. Selain mengalami siklus menstruasi, dalam sistem reproduksi wanita juga mengalami namanya fertilisasi, gestasi dan persalinan. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma yang ditandai dengan bergabungnya inti kedua sel kelamin tersebut di dalam oviduk. Sebelum terjadi fertilisasi, terlebih dahulu terjadi proses kopulasi atau persetubuhan. Sperma yang bercampur dengan air mani akan masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, yaitu vagina. Dan enzim peretik sperma yang berada dalam vagina terlihat sangat motil. Kemudian sperma bergerak menuju uterus hingga oviduk, yaitu tuba falopi. Di bagian atas oviduklah fertilisasi terjadi. Agar sel telur dapat dibuai oleh sperma mengeluarkan enzim hyaluronase dan enzim proteinase. Yang selanjutnya yaitu gestasi atau kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosis dapat dilakukan dengan sukses. Pada manusia berlangsung kira-kira 266 hari atau 38 bulan. Awalnya blastosis terbagi menjadi 3 bagian, antara lain trofoblast atau sel-sel terluar, embrioblast atau sel-sel bagian dalam, dan blastocell atau rongga yang berisi cairan. Trofoblast merupakan sel-sel terluar dari blastosit yang mengeluarkan enzim proteolitik sehingga mampu terjadi implantasi pada endometrium. Sementara embrioblast merupakan sel bagian dalam blastosit yang terdapat bintik benih sebagai hasil pembelahan selnya. 21 di antara trofoblast dan bintik benih dipisahkan oleh bagian berisi cairan yang disebut selom. Fase beltula akan segera berlanjut menuju fase glastula. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Yang terakhir yaitu keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Proses yang terjadi diantaranya yaitu pertama pembukaan dan penyempihan serviks atau leher rahim. Yang kedua yaitu dilatasi sempurna. Yang ketiga itu ekspulasi atau pengeluaran bayi, di mana kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dan menuju vagina. Pada sistem reproduksi hewan, pada dasarnya perkembangbiakan pada makhluk hidup terbagi menjadi perkembangbiakan seksual, yaitu perkembangbiakan suatu
Suatu proses perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya gabungan atau persatuan antara sel jantan dengan sel telur atau ovum. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan ini terjadi pada hewan yang bertingkat rendah, di mana reproduksi seksual membutuhkan keterlibatan dua individu. Biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara seksual, sedangkan organisme yang lebih sederhana biasanya satu sel melakukan reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amoeba. Reproduksi aseksual invertebrata atau vegetatif. Reproduksi aseksual terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual adalah 100% mirip dengan induknya. Dapat kita lihat pada gambar, terlihat jelas bahwa pembelahan sel dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh pembagian sitoplasma dan selaput sel menjadi dua bagian yang memisah. Selanjutnya, pembelahan sel menghasilkan dua individu baru yang sama seperti induknya. Bisa juga disebut dengan pembelahan biner. Yang terakhir yaitu reproduksi seksual invertebrata atau generatif. Sebagian besar invertebrata melakukan reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual dicirikan dengan penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu sperma dan ovum. Fertilisasi invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit atau satu individu yang menghasilkan sperma dan ovum.